Om Swastiastu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang anggaran operasional. Tapi sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Wayan Vina Damayanti sebagai moderator dan juga penyaji. Selanjutnya ada rekan-rekan saya, yaitu Nikomang Venitania Artami sebagai penyaji, Loputu Vegi Astini sebagai penyaji, dan Nikomang Nancy Tri Octavia sebagai penyaji. Adapun subbab materi yang akan kami bahas pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama, sistematika anggaran operasional, dan yang kedua, anggaran operasional bulanan. Selanjutnya, untuk subbab materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu tentang sistematika anggaran operasional. Menurut Rudianti 2009, anggaran parsial adalah anggaran yang terdiri dari satu jenis atau kelompok kegiatan tertentu saja. Misalnya anggaran penjualan saja, anggaran biaya pemasaran saja, anggaran biaya administrasi saja, dan sebagainya. Sedangkan anggaran komprehensif adalah keseluruhan anggaran yang terdiri dari gabungan anggaran-anggaran parsial di dalam suatu periode waktu tertentu. Pada dasarnya, anggaran komprehensif merupakan gabungan dari anggaran-anggaran pendapatan, anggaran biaya, dan anggaran laba, serta anggaran keuangan. Salah satu bagian terpenting dan berpengaruh terhadap komprehensif yang akan disusun perusahaan adalah anggaran operasional. Menurut Rudianto 2009, anggaran operasional adalah rencana kerja perusahaan yang mencakup semua kegiatan utama perusahaan dalam memperoleh pendapatan di dalam suatu periode tertentu. Anggaran operasional mencakup semua aktivitas utama perusahaan di dalam proses menghasilkan produk dan penjualan produk yang menjadi sumber utama pendapatan perusahaan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh penyaji kedua. Perkenalkan, nama saya Nikomang Venitania Artami dengan NIM belakang 1126. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya terkait anggaran operasional. Anggaran operasional mencakup semua aktivitas utama perusahaan di dalam proses menghasilkan produk dan penjualan yang menjadi sumber utama pendapatan perusahaan. Anggaran operasional mencakup yang pertama, anggaran produksi, anggaran pembelian bahan, anggaran biaya tenaga kerja, anggaran overhead, anggaran pemasaran, anggaran biaya administrasi dan umum, dan yang terakhir, anggaran laba. Aktivitas utama perusahaan merupakan suatu kegiatan operasional yang harus dijalankan dengan sebaik mungkin oleh perusahaan, karena merupakan pilar utama dari keberhasilan suatu bisnis. Perencanaan dan pengendalian atas aktivitas operasional perusahaan sangatlah dibutuhkan. Fase-fase yang harus dilewati di dalam menyusun anggaran suatu perusahaan yaitu yang pertama, berdasarkan data penjualan tahun-tahun sebelumnya dan mempertimbangkan berbagai faktor eksternal yang relevan, seperti tingkat inflasi, daya beli masyarakat, perubahan selera konsumen, dan sebagainya. Dan perusahaan membuat ramalan penjualan. Berdasarkan ramalan penjualan, perusahaan menyusun anggaran berupa volume penjualan yang ingin dicapai perusahaan di dalam suatu kurun waktu tertentu. Untuk setiap jenis produk yang dihasilkan, untuk setiap wilayah pemasaran, untuk setiap kelompok konsumen, dan untuk setiap wira niaga yang dimiliki perusahaan. Yang kedua yaitu berdasarkan anggaran penjualan tersebut, perusahaan dapat menyusun anggaran produksi di dalam suatu periode tertentu. Anggaran produksi tersebut berupa volume barang yang harus dihasilkan perusahaan di dalam suatu periode tertentu untuk menentukan jumlah barang yang akan dihasilkan dalam suatu periode tertentu. Yang ketiga yaitu dari anggaran produksi. Perusahaan dapat menentukan jumlah bahan baku yang dibutuhkan untuk periode tersebut. Jika jumlah bahan baku yang dibutuhkan dalam suatu periode tersebut dikaitkan dengan jumlah persediaan bahan baku awal dan akhir periode akuntansi, maka dapat disusun anggaran pembelian bahan baku. Yang keempat yaitu walaupun tidak terlalu terkait secara langsung, anggaran biaya operasi dan komersial, biaya pemasaran biasanya disusun setelah anggaran penjualan dan produksi disusun. Anggaran biaya pemasaran biasanya disusun berdasarkan volume produk yang akan dijual, sedangkan biaya administrasi dan umum tidak terkait secara langsung dan besarnya volume penjualan dan produksi.
Perkenalkan, nama saya Luputujula Pegasini dengan NIM 181705126. Di sini saya akan melanjutkan presentasi materi dari teman saya, yaitu materinya fase-fase yang harus dilewati dalam menyusun anggaran suatu perusahaan. Di sini saya akan menjelaskan fase yang kelima, yaitu berdasarkan gabungan dari keseluruhan anggaran penjualan, anggaran produksi, anggaran biaya bahan baku, anggaran biaya tenaga kerja, anggaran biaya overhead, dan anggaran biaya komersial tersebut dapat dihasilkan anggaran laba. Penyusunan dan penyampaian laba ini merupakan tujuan utama didirikannya suatu perusahaan. Kemudian, tahap yang keenam, yaitu tahap akhir dari penyusunan anggaran, adalah dengan disusunnya anggaran keuangan, yaitu target pencapaian kekayaan perusahaan beserta sumber-sumbernya pada suatu periode tertentu. Anggaran investasi disusun perusahaan berdasarkan rencana perusahaan dalam jangka panjang. Anggaran investasi disusun mencakup rencana investasi perusahaan di dalam periode mendatang beserta sumber pembiayaan. Kemudian, tahap yang berikutnya, dari gabungan anggaran penjualan, anggaran produksi, anggaran biaya operasi, dan anggaran investasi dapat disusun anggaran kas, yang merupakan rencana penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan di dalam suatu periode tertentu. Dan selanjutnya, pada tahap akhir dapat disusun anggaran neraca yang merupakan taksiran kondisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu, berdasarkan gabungan dari berbagai macam anggaran yang telah disusun sebelumnya. Kemudian, untuk menyusun anggaran operasional suatu perusahaan juga dapat dilakukan dengan cara yang pertama, sesuai dengan tahapannya, bahwa langkah pertama di dalam menyusun anggaran operasional adalah menyusun anggaran penjualan. Anggaran penjualan yang merupakan rencana kerja perusahaan di dalam upaya memperoleh penghasilan merupakan penjumlahan dari aset volume produk yang ingin dijual dikalikan dengan harga jual per unit dari setiap jenis produk tersebut. Kemudian, yang kedua, berdasarkan anggaran penjualan yang telah dibuat, dapat disusun anggaran produksi. Anggaran produksi disusun dengan menjumlahkan volume penjualan setiap produk yang ada dengan persediaan akhir yang diproyeksikan dan menguranginya dengan proyeksi persediaan awal dari setiap produk yang dihasilkan. Kemudian, setelah anggaran produksi, dapat disusun anggaran kebutuhan bahan baku untuk setiap produk yang ada. Terus, yang keempat, dari anggaran kebutuhan bahan dapat disusun anggaran pembelian bahan. Anggaran pembelian bahan dihitung dengan menjumlahkan anggaran kebutuhan bahan untuk produksi dengan prediksi persediaan bahan baku pada akhir periode dan menguranginya dengan persediaan awal periode. Hasil dari penjumlahan dan pengurangan tersebut menghasilkan volume pembelian bahan yang dianggarkan volume penjualan tersebut jika dikalikan dengan taksiran harga beli dari setiap unit bahan akan menghasilkan anggaran pembelian bahan baku setiap jenisnya. Kemudian yang kelima, untuk menyusun anggaran tenaga kerja tidak terkait secara langsung dengan anggaran pembelian bahan baku karena anggaran tenaga kerja dihitung dengan mengalihkan waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan setiap unit produk dan total produksi dan mengalihkannya lagi dengan tarif per jamnya. Kemudian yang keenam, karena tarif biaya overhead ditetapkan berdasarkan rupiah per kerja, maka untuk menghitung anggaran biaya overhead total adalah dengan menghitung jam kerja total dari setiap jenis produk dan mengalihkannya dengan tarif biaya overhead per jamnya dari setiap jenis produk yang ada. Kemudian yang ketujuh, biaya komersial yang terdiri dari biaya pemasaran dan biaya administrasi bisa disusun berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya dan disesuaikan dengan situasi yang ada, serta anggaran lainnya. Anggaran biaya pemasaran sangat terkait dengan harga anggaran penjualan. Kemudian yang terakhir yaitu jumlah volume penjualan yang dianggarkan akan sangat mempengaruhi besarnya biaya iklan dan biaya angkut penjualan serta komisi untuk wiraniaga. Sedangkan biaya administrasi relatif tidak terpengaruh dan fluktuasi volume penjualan dan volume produksi. Karena itu biasanya disusun berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya yang disesuaikan dengan keadaan saat ini dan akan mendatang. Baik, sekian presentasi dari saya. Waktu saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nikomanen Siti Oktavia dengan NIM belakang 1219. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yaitu mengenai anggaran operasional bulanan. Anggaran yang dibuat suatu perusahaan biasanya didasarkan pada anggaran tahunan. Dan berdasarkan anggaran tahunan yang dimiliki tersebut, perusahaan membuat anggaran bulanan yang lebih rinci sebagai patokan dalam melaksanakan operasional bulanan perusahaan.
Untuk menyusun anggaran bulanan perusahaan, anggaran tahunan yang telah dibuat dibagi ke dalam 12 bulan yang ada. Namun, pembagiannya tidak selalu bisa dilakukan secara merata. Pembagian anggaran tahunan ke dalam anggaran bulanan harus memperhatikan berbagai faktor yang berpengaruh langsung terhadap aktivitas operasional perusahaan seperti gejolak volume penjualan produk perusahaan akibat berbagai hal lainnya. Tetapi secara umum, anggaran operasional bulanan memiliki sistematika yang sama dengan anggaran operasional tahunan, di mana untuk menyusun anggaran operasional bulanan dimulai dari anggaran penjualan bulanan. Berdasarkan anggaran penjualan bulanan tersebut, dibuat anggaran produksi bulanan. Setelah anggaran produksi bulanan selesai disusun, langkah berikutnya adalah menyusun anggaran kebutuhan bahan baku bulanan. Jika kebutuhan bahan baku bulanan tersebut telah diketahui, maka dapat disusun anggaran pembelian bahan baku bulanan. Fase berikutnya dapat disusun anggaran biaya tenaga kerja bulanan berdasarkan tarif tenaga kerja yang telah diterapkan. Jika tarif didasarkan pada tarif per unit produk, maka biaya tenaga kerja akan dipengaruhi langsung dengan volume produksi yang dianggarkan. Jika tarif ditetapkan berdasarkan jam kerja langsung, maka jumlah biaya tenaga kerja akan dipengaruhi langsung oleh jumlah jam kerja langsung yang dianggarkan. Jika tarif diterapkan berdasarkan jumlah hari kerja, maka jumlah biaya tenaga kerja akan dipengaruhi langsung oleh jumlah hari kerja yang dianggarkan. Sedangkan untuk menyusun anggaran biaya overhead juga tergantung pada penetapan tarif dasar yang digunakan. Tarif biaya overhead dapat didasarkan pada jumlah jam kerja langsung pada jumlah volume produksi atau jumlah hari kerja. Demikian dengan anggaran biaya pemasaran. Walaupun tidak selalu dapat diukur dengan tepat jumlah biaya pemasaran per unit produk suatu perusahaan, jumlah produk yang direncanakan untuk dijual di dalam suatu periode tertentu akan memiliki pengaruh langsung terhadap besarnya biaya pemasaran yang dianggarkan. Sedangkan anggaran biaya administrasi dan umum tidak dipengaruhi secara langsung dengan besarnya volume produksi atau volume penjualan produk suatu perusahaan. Anggaran biaya administrasi dan umum cenderung tetap dari waktu ke waktu. Baik, sekian dari saya dan akan saya kembalikan kepada moderator. Demikian materi tentang anggaran operasional yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan, akan kami perbaiki di kesempatan lain. Akhir kata saya ucapkan para mesanti. Om Santi 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 Om.